Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ahmad SFT. Kali ini saya membahas apa saja fitur-fitur yang ada di custom ROM base AOSP, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya dibanding dengan stok ROM base MIUI. Contoh saja adalah custom ROM base AOSP mau Android 9 atau Android 10. Kebetulan ini adalah Havoc Android 10. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangan dari HP ini, apapun HP-nya, yaitu Xiaomi maupun Realme, Oppo, jika sudah terinstall Havoc seperti ini, rata-rata menunya sama, nggak ada yang berbeda walaupun HP-nya berbeda-beda. Pertama-tama kita dari menu dasar. Jika kita swipe ke bawah seperti ini, inilah toggle bawaan dari custom ROM base AOSP. Sebenarnya kalau di Android 10 ada perubahan di temanya, yaitu dari gaya itu bisa diubah-ubah. Ini ikonnya bulat-bulat seperti ini. Kalau bawaan lebih bulat lagi, bisa diubah sesuai dengan pilihan kita. Dan di sini kurang lebih bisa sama dengan base MIUI. Dan pertama di sini adalah dari setelan. Kalau setelan kita dari atas, kita lihat biasanya kalau di Android 9 dia ada pengaturan SIM, sedangkan di Android 10 seperti ini dia pengaturan SIM, contoh seperti SMS mau di set default SIM 1 atau SIM 2 ataupun selalu bertanya. Begitu juga dengan internet, kita mau set SIM 1 atau SIM 2 biasanya ada di Android 9, mau di stok ROM base MIUI ataupun stok ROM custom ROM base AOSP, di situ ada. Sedangkan di 10 ini dirombak total seperti ini. Contoh adalah ini, kartu SIM adalah SIM 1, saya pakai dual SIM, dua-duanya pakai XL. Ini adalah SIM 1. Setelannya di sini, yaitu di setelan. Lihat, ini adalah setelan pada umumnya ada di custom ROM maupun stok ROM. Cuman mungkin penempatannya berbeda. Kalau ini paling atas di sini, jadi dia menyatu dari jaringan dan pengaturan SIM. Pertama kita lihat di SIM 1. Sini kalau di base Android 9 dia terpisah, kalau di Android 10 dia digabung jadi satu. Jadi kayak contoh preferensi panggilan dia disetting di sini. Mau SIM 1, SIM 2 ataupun selalu tanya. Begitu juga dengan SMS, ada pilihan sendiri. Kemudian untuk kuota ataupun internet, biasanya kan kita tidak bisa bertanya, mau nggak mau adalah pilih SIM 1 ataupun SIM 2. Jadi kalau di Android 10 kita lihat kuota ini adalah internet. Jika dia on, berarti SIM 1-nya buat internet. Berarti kita lihat SIM 2-nya kuota berarti off, berarti tadi SIM 1-nya buat akses internet. Sedangkan untuk SMS kita masih di set selalu tanya. Jadi kalau mau ngirim SMS biasanya ada tanya pilihan mau SIM 1 ataupun SIM 2. Begitu juga dengan panggilan. Panggilan kita selalu tanya. Jadi kalau kita contoh saat memanggil itu 1, 2, 3, kalau SL cek pulsa, disinilah pilihannya muncul mau SIM 1 ataupun SIM 2. Lanjut lain lagi, Bluetoothnya pun di sini tidak ada untuk mengaktifkan, dia langsung jadi satu. Mungkin adanya di toggle-nya di sini ada untuk mengaktifkan, tapi di sini tidak ada setelannya, bersih tanpa apapun. Kalau setelan jaringan di sini WiFi sudah ada, mode pesawat, hotspot dikumpulkan jadi satu termasuk VPN dan hotspot. Terus di sini configuration center ini adalah biasanya dari customisasi dari setiap customer, mau base AOSP yang Havoc, AEC, mau PE dan lain-lain, biasanya namanya berbeda. Kemudian setelannya pun tampilannya pun berbeda-beda. Kalau di Android 9 biasanya itu setelannya adalah Havoc
setelan Havok kalau di Android 10 masih di setting bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi buat pemula yang mau menginstal custom ROM bahasa Android 10, contoh saja Havok ini mungkin agak sedikit kesulitan, apalagi mungkin menu-menunya juga berbeda dari bahasa MIUI. Kita contoh, kita set satu persatunya biar paham. Ini dari status bar, ini adalah clock and date, berarti tanggal dan jam. Ini tanggal dan jam. Kalau auto hit berarti kita menyembunyikan jam. Sembunyikan. Di sini adalah posisinya untuk menyetel di mana kita menempatkan jamnya. Kalau left berarti kiri, center kanan, dan right berarti center tengah, kalau right kanan. Kemudian kalau saya setel di tengah berarti kita pilih center. Kalau left berarti di kiri, perhatikan. Jadi kalau center berarti kanan. Biasanya rata-rata di custom ROM maupun bahasa MIUI dia ada setelan ini. Cuman kalau stok ROM MIUI dia nggak ada. Buat nyetel kita mau taruh di mana jamnya, biasanya default di left ataupun di kiri. Di sini ada show second, berarti tampilkan detik. Kalau kita ditampilkan hanya ada jam dan menit. Kalau tampilkan detik ada detiknya. Ini tanggal adalah disembunyikan. Kalau ada biasanya dimunculkan jamnya, ada harinya juga ada. Tapi nanti terlalu penuh isi status barnya, kita hidden aja, itu disembunyikan. Ini buat brightness atau kecerahan, double tap to sleep untuk mematikan layar di status bar. Ini biasanya kalau di custom ROM dia tidak ada indikator konektivitas. Biasanya kan kalau di MIUI ada tanda panah atas bawah buat mengetahui ada koneksi internet. Kalau bawaan di custom ROM ini rata-rata adalah di disable. Karena apa? Karena berbeda dengan tampilannya. Di sini tampilannya bisa agak gede, jadi sangat mengganggu, tempatnya pun memakan tempat tersendiri. Berbeda dengan bahasa MIUI, biasanya ada di logo LTE, contoh ada panah atas bawah. Kalau di bahasa custom ROM biasanya dia mengambil tempat sendiri, jadinya mengambil tempat status bar. Semakin banyak notif yang masuk nanti akan semakin penuh. Maka saya disable aja. Dan ini adalah baterai ikonnya. Contoh portrait adalah berdiri, kita circle berarti bulat. Disinilah kita bisa menyeting ikon baterainya. Sedangkan itu adalah ikon status bar ikonnya. Biasanya semuanya muncul kecuali handset. Jadi kalau kita dicolok handset dia nggak akan muncul logonya, maka kita harus menyalakan secara manual. Biasanya seperti itu. Semuanya di sini sudah dinyalakan kecuali handset. Ini sudah difahami. Terus ketiga adalah screen. Screen ini biasanya jarang dioprek karena dibiarkan default seperti ini, nggak ada yang diubah. Di sini ambient display. Inilah biasanya kalau kita ada HP Samsung yang layarnya AMOLED, mungkin fitur ini sangat pas biasanya. Kalau layar gelap biasanya ada muncul jamnya. Cuman kalau di custom ROM di setting seperti ini supaya ada kalau notif layarnya hitam tapi notifnya selalu bisa kelihatan. Nih kita di setting seperti ini. Saya nggak otak-atik. Biasanya kalau kita setting ambient displaynya, baterainya juga akan sedikit tambah boros. Di sini kalau itu ada button, ini power, biasanya sama aja ya. Powernya mau kita di setting, contoh cuma ada reboot, jadi pas kita pencet sini cuma ada reboot dan matikan. Kalau ditambahkan ada screenshot, ada screen reader, flashlight, kita contoh otomatis akan bertambah semakin banyak. Terus volumenya yang penting-penting aja ya. Terus gestur, disinilah biasanya yang paling penting. Kalau kita mentap power 2 kali akan masuk kamera secara langsung. Contoh ini ya, power secara langsung kita 2 kali otomatis akan masuk kamera. Berhubung kamera saya banyak karena bahasa bawa APK Gcam,
banyak sekali, kalau nggak salah ada 3. Jadi kita harus memilih salah satu mana yang mau dipakai untuk memfoto. Jadi cukup memencet power 2 kali otomatis masuk ke kamera. Terus ini navigasi sistem, saya memakai 2 tombol. Kalau ini adalah buat yang layar penuh full screen. Kita menyetingnya jadi seperti halnya yang HP-HP yang tanpa itu, ada navigasi barnya buat kembali seperti ini. Ini buat full gesture atau layar penuh, di MIUI juga ada. Cuman saya kebingungan, biasanya kalau pakai begitu saya pakai yang 2 tombol aja. 3 tombol juga bisa. Ini 3 tombol, otomatis tombolnya jadi 3 seperti halnya HP Xiaomi. Saya pakai 2 tombol, kita kembali. Ini kalau diaktifkan swipe to screenshot, biasanya pakai 3 jari yang ke atas dia untuk ambil screenshot. Saya nggak aktifkan karena sudah ada tombol sendiri. Sini navigation bar. Buat teman-teman yang biasa pakai Xiaomi, biasanya kan kalau tombolnya ada 3, yaitu kembali di kanan, home di tengah, dan recent app di kiri. Tadi kan saya setnya cuma 2 tombol. Biasanya kalau customer bawaan, dia kembalinya ada di kiri bukan di kanan. Otomatis pasti buat yang pemula ataupun saya sendiri kadang bingung mencetnya kembalinya kejauhan. Kalau pakai 1 tangan, otomatis ini buat memindah atau menukar tombol back supaya di kanan. Pakai tangan, kalau buat jempol sampai. Kita kembali, terus lagi navigation lock screen. Ini double tap to sleep juga ada, berarti untuk mematikan cukup double tap saja. Dan ini adalah music visualizer. Ini kalau kita nyetel musik, posisi layar mati ya, iya posisi mati. Ini pocket deteksi kalau di saku, jadi otomatis kalau kita aktifkan pas kita di kantong dia bergetar. Status bar, charging info, ini kalau ada kita ngecas di bawah biasanya ada berapa mAh, di sininya ada, kita soalnya diaktifkan. Di sini musik visualnya. Jadi kalau kita contoh style musik, kita ambil 1 ya. Tadi taruh, cuman ada musik sedikit. Snap to download audio. Power AMP kita coba. Dia nggak muncul kalau pakai ini. Contoh kita putar power AMP, biasanya di sini dia muncul ya. Ini enggak, nih ada hubung layar yang hitam ya, nggak kelihatan. Sini ya kelihatan sedikit ada visualizernya, kelihatan ya sedikit dari pojokan ini. Itu adalah buat setelan untuk menyetel kalau posisi last screen ada visual. Terus habis low screen kita notifikasi, sini charging light biasa ada di mana HP aja ada. Terus animasi, ini buat kita menyetel animasi, apa saja animasinya bisa kita setel supaya sesuai tampilan kita. Contoh seperti ini ya, ada tampilan sendiri banyak sekali.
Terus di sini inilah yang paling penting buat gamer ya, contoh yaitu gaming mode. Maksudnya gaming mode adalah saat kita main game apa tidak pengen diganggu. Kita lihat setelannya. Di sini ada block notification. Berarti kalau main game kita aktifkan fitur ini, otomatis semua notifikasi akan diblok, jadi nggak bisa masuk. Jadi nggak ada istilah nggak ada gangguan. Jadi kita bisa menambahkan dari sini apa yang mau ditambahkan buat gaming mode. Biasa kalau main PUBG dan kawan-kawan ada SMS atau apapun, ada WA, pasti sangat mengganggu. Ada notif di atas seperti ini ya, contoh seperti ini. Terus lain lagi, kalau tidak salah masih ada satu fitur lagi, yaitu dari ini fingerprint. Fingerprint ini ada setelannya kalau nggak salah kemarin. Nih tadi kelewat adalah usapkan sidik jari untuk melihat notifikasi. Di sini kita menyalakan semua. Yang dimaksud adalah usapkan jari untuk melihat notifikasi, swipe kanan kiri untuk mendisable. Contoh seperti ini. Saat kita fingerprintnya kita geser ke bawah akan membuka notifikasi seperti ini. Kita ke atasin, dia menutup. Jadi ini memaksimalkan fitur fingerprint supaya tidak hanya buat membuka kunci saja, tapi untuk melihat notifikasi pun bisa. Layarnya nggak saya sentuh ya. Terus seperti ini bisa melihat notifikasi. Kalau di swipe kanan kiri, kalau membuka di swipe kanan kiri ini untuk menghilangkan pemberitahuan. Jadi suatu notifikasi kalau kita fingerprintnya kita kebawahkan untuk melihat notifikasi. Kalau kita swipe kanan kirinya yaitu ke kanan atau ke kiri untuk menghapus notifikasi. Cuman kekurangannya dari custom ROM ini adalah belum ada dual APPS seperti halnya di base MIUI. Jadi kita harus memakai aplikasi bantuan lain dual APPS, dan rata-rata semua custom ROM base OSP sudah dilengkapi dengan Xiaomi part. Apa itu Xiaomi part? Yaitu setel untuk menyeting macam kayak getar, displaynya, bahkan buat audionya. Contoh saja ini adalah straight, maksudnya haptic feedback. Ini adalah buat getarnya. Semakin kita geser ke kanan, otomatis getarnya semakin kencang. Jika kita geser sedikit saja, getarnya juga sangat halus. Dan ini adalah display color kalibrasi. Ini untuk menyeting mana sesuai pilihan kita. Banyak, cuman di sini juga ada pilihan rekomendasi, mana yang mau kita pilih sudah ada True Luminous, bahkan ada Extreme AMOLED. Kalau saya lebih suka ini contoh AMOLED, jadi layarnya jadi agak kuning. Cuman saya lebih suka Hybrid Mamba, soalnya layarnya jadi putih bersih seperti ini. Dan kita on kan yang set on board, berarti kalau sehabis kita reboot HP-nya dia langsung menyeting lagi seperti saat terakhir kita setting. Xiaomi display tadi sudah. Thermalnya ini buat gaming ada, extend baterai ada, baterai performance, balance ada semua. Dan ini adalah buat yang pakai handset. Ini pilih-pilihannya. Jadi kita tinggal pilih, nanti suaranya akan berubah sendiri sesuai dengan pilihan kita. Sudah cukup. Apa saja kelebihan dari custom ROM bahasa OSP? Mana yang lebih dari custom ROM MIUI ataupun bahasa OSP, itu buat pilihan teman-teman, bisa dipilih sebelum nanti mau menyesal sudah pindah ke custom ROM OSP ataupun masih bertahan di stok ROM bahasa MIUI. Sekian belajar bareng saya Ahmad SFT. Jikalau ulasan ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan lonceng supaya channel ini bertambah maju.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.